Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Chief Sandi, setelah kemudian ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden, kemudian bersama Pak Prabowo kemudian sowan ke NU, sowan ke Muhammadiyah, sowan ke berbagai ormas lain. Ini bagian dari silaturahmi atau bagian dari strategi memecah suara sebetulnya? Murni niat kami untuk sowan, mohon doa restu, silaturahim, mohon izin sebagai adat orang Timur, sebagai adat Indonesia, kepada organisasi-organisasi besar, kepada senior-senior saya, dan kan semuanya juga diukur dari niatnya. Dan nawaitu kita adalah bersilaturahim. Dan kebetulan Pak Prabowo dan saya ini banyak hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi, kawan-kawan, itu semua kita datang. Jadi bukan niatan memang mau memecah suara atau mendapatkan suara dari konstituen. Saya rasa ya? Para elektoral gitu ya? dari konstituen-konstituen tersebut sudah matang berdemokrasi ya. Jadi tujuan kita murni hanya untuk bersilaturahim, dan pada saatnya nanti begitu ditetapkan ya baru kita mulai bersosialisasi, berkampanye. Tapi pada saat ini ya kita datang untuk memohon doa restu, sowan, berbagi. Dan begitu datang ke NU, kemudian Pak Prabowo dapat kartanu itu juga ya? Iya. Saya udah dapat duluan. Dapat duluan? Udah dapat duluan. Artinya apa dengan kartanu itu? Ya, waktu 2 tahun lalu saya kebetulan kan dengan kegiatan di teman-teman NU, Santripreneur, saya diundang menerima kartu tanda NU itu. Waktu pertama di launching bulan puasa di 2016. Jadi bagi saya NU merupakan keluarga sendiri, dan ini organisasi yang menaungi begitu banyak masyarakat Indonesia. Tadi kita bisa lihat ya foto yang tadi sore ya, pesilat kemudian mempertemukan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo dirangkul oleh bendera merah putih. Anda memaknai pertemuan ini apa sebetulnya? Ya ini yang menurut saya dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Pemimpinnya rukun, damai, dan ini sejatinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah tokoh seperti itu. Mereka bersahabat, dan tentunya proses demokrasi kita mengharuskan ada kontestasi, dan di sini nih si Hanif ini pesilat ini 2 hari yang lalu itu emang orangnya sangat genuine terjadi begitu? gitu. Jadi saya di tribun sebelah depannya beliau, dia Hanif itu loncat-loncat sama bikin HP tulisannya Bang Sandi kesini dong gitu, dia gitu-gitu. Akhirnya saya datang, kita potret, kita loncat-loncat, dan waktu dia kesini rambutnya kan dicat juga tuh. Jadi ya memang ini aslinya dia, dan ini menunjukkan keakraban kita. Lihat Pak JK happy-nya, Bu Puan, Pak Edi Prabowo di belakangnya. Ini Indonesia, dan politik Indonesia ini seperti ini. Ini elit begitu damai dicitrakan momen yang sekarang, tetapi banyak juga gerakan di akar rumput, misalnya dengan gerakan deklarasi 2019 ganti presiden, sampai ada persekusi atau apapun namanya. Gimana Anda menjelaskan kesenjangan antara elit dan akar rumput itu sendiri? Ya, saya ingin mengimbau juga bahwa ya kita harus berdewasa dalam berpolitik. Kita harus menunjukkan kematangan kita, dan perbedaan pilihan itu kan wajar. Di satu keluarga aja mungkin pilihannya nggak sama. Ya harus kita sikapi gitu. Jangan sampai setiap 5 tahun kita nambah musuh gitu. Kita harus justru meningkatkan silaturahim kita. Dan kita sikapi bahwa politik ini justru politik yang brand Indonesia ini adalah demokrasi yang justru mempersatukan. Nah ini yang kelihatan ini bahwa ada perbedaan antara kematangan di elit dan persaingan di massa, atau memang ini division of labor juga? Elitnya dibikin begitu, kemudian masanya dicoba dipolarisasi. Saya rasa kalau kan to lead is to give example. Untuk memimpin kita harus memberikan contoh yang baik. Ini contoh yang baik sekali, sehingga yang di bawah juga harus teduh. Kenapa bisa begitu terbelah, terjadi polarisasi, sehingga bayangan mengatakan akan mengarah pada divided nation sebetulnya? Menurut saya ini terlalu dibesar-besarkan juga, dan sebetulnya secara mayoritas, dan kita punya datanya ini, big data analytics kita menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senangnya ya. Bukan politisi-politisi juga ikut memanaskan situasi melalui media sosial, memprovokasi keadaan, ini negara otoriter dan lain sebagainya? Mungkin tentunya tugas kita sama-sama dan saling mengingatkan kita
agar Pilpres ini jangan jadi ajang saling bermusuhan, jangan saling sikut-menyikut, jangan saling menjatuhkan, tapi justru saling mendukung. Kita adu konsepsi ekonomi kita, misalnya bagaimana penciptaan lapangan kerja seperti apa, dan kita tunjukkan kepada publik bahwa politik dan demokrasi di Indonesia itu lain daripada yang lain. Tapi jangan-jangan ini, kondisi yang sekarang ada ini betul-betul menandakan seperti Anda katakan tadi bahwa terlalu banyak politisi miskin negarawan sebetulnya. Semua memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan political gain. Ya, ini merupakan satu contoh yang baik agar kita mulai bertransformasi. Teman-teman politisi itu harus menunjukkan kenegarawanan mereka. Dan saya yakin di sini tadi saya ketemu teman-teman dari Pak Eriko, dari PDIP, Mas Nusron, dari Golkar, ada Pak Dirman Gerindra, juga Mas Ferry. Ini adalah contoh-contoh politisi yang sudah negarawan. Mereka sudah bisa berdiri di atas semua kepentingan, hubungannya baik, mungkin pilihan berbeda, tapi masih bersahabat. Kalau pandangan dari Bang Sandi, apakah deklarasi ganti presiden ini akan tetap dibiarkan saja berjalan, kemudian akan muncul reaksi dari kelompok yang Jokowi 2 periode, karena ini dianggap bukan sebuah kampanye? Atau menunggu saat kampanye saja? Ya tentunya selama, dan ini sudah diafirmasi oleh Bawaslu dan KPU bahwa gerakan yang dimotori oleh beberapa teman-teman, Bu Neno, Pak Mardani, itu sah secara hukum dan konstitusional, demokratis. Jadi ya beda pilihan boleh kan berbeda. Nah kita gimana caranya jangan menimbulkan gesekan di masyarakat. Yang untuk mendukung Pak Jokowi 2 periode juga silakan gitu loh. Silakan buat acara sendiri juga gitu. Dan ini menurut saya akan bagus buat ekonomi. Karena begitu banyak acara nanti kaos dijual, UKM ada kekhawatiran terjadi bentrok atau situasi kritik dan kemudian ada kelompok-kelompok lain yang mengambil keuntungan dari situasi kritik. Ya di situ butuh kedewasaan kita bahwa nanti para pimpinan daripada masing-masing gerakan tersebut ya pilih tema yang sejuk, pilih lokasi yang tidak berpotensi untuk menimbulkan gesekan. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke. Politik kadang-kadang panas ya, tapi saya ingin minta penjelasan dari Bang Sandi. Ini kadang-kadang gaya-gaya politik di Instagramnya kadang-kadang nyentrik gitu kan. Aneh, nyeleneh, kadang-kadang ini ngapain gitu, seperti gaya bangau dan lain sebagainya dimunculkan di Instagram. Ini sebetulnya apa? Ini memang strategi Anda untuk mempersonal branding menjadi percakapan di media sosial atau apa? Enggak juga, ini semuanya mengalir secara alami. Saya yang bangau itu misalnya, itu mau diambil foto waktu kita pertama kali fitting seragam. Semuanya pada tegang gitu, Mas Anies tegang. Karena Mas Anies kan orangnya perfeksionis, nih kurang nih gini-gini. Nah saya lihat para pengambil gambar juga tegang. Saya bilang ya ini kita buat sedikit fun deh. Jadi kebetulan saya suka lihat yoga yang buat keseimbangan itu. Ya udah saya bilang nih biar posenya bagus, dan sebetulnya saya udah nyoba gaya bangau di beberapa tempat sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi kali itu jadi sesuatu yang spesial karena memang momennya aja. Jadi menurut saya ini mengalir aja secara alami. Banyak yang mengapresiasi karena ini fun. Banyak juga yang teman-teman saya yang bilang, wah lu jaim dong, kan udah mau jadi pejabat gitu. Saya bilang, life is too short. Kita hidup ini kan mestinya diisi dengan senda gurau dan kita buat dengan penuh kegembiraan. Jadi politik ini juga harus mencerahkan, menggerakkan dan menggembirakan. Happy-happy ya? Happy-happy lah. Oke. Bung Sandi, saya akan ada beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan pilihannya A atau B, dan saya minta Bang Sandi untuk kuis yang bisa menjawab dengan cepat. Waduh. Ya, oke. Merebut milenial atau merebut emak-emak? Merangkul milenial dan emak-emak. Merebut milenial atau merebut emak-emak? Merebut milenial yang emak-emak. Merebut milenial atau merebut emak-emak? Dua-duanya penting. Salah satu. Kalau priority harus dipilih satu? Harus dipilih satu misalnya. Harus dipilih satu, merebut emak-emak yang punya kemampuan untuk meyakinkan milenial. Oke. Politik gagasan atau politik identitas? Gagasan lah. Gagasan? Iyalah. Hukum sebagai panglima atau ekonomi sebagai panglima? Pada saat ini ekonomi. Ekonomi sebagai panglima. Pembangunan infrastruktur atau pengentasan kemiskinan? Penciptaan lapangan kerja.
Pembangunan infrastruktur atau pengentasan kemiskinan? Ini dua-duanya penting, tapi pengentasan kalau pilih salah satu pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Menjadi politisi atau pengusaha? Menjadi entrepreneur. Menjadi politisi atau menjadi pengusaha? Definisinya itu sama. Oke, baik. Yang melompat tinggi seperti main basket atau terus berlari sampai finish? Terus berlari sampai finish. Terus berlari sampai finish. Ya. Terima kasih Bung Sandi telah bergabung dalam Satu Mega The Forum. Terima kasih dan ini fun banget. Mas Tapi gini, ada satu hal yang mungkin forum ini bisa disampaikan. Ada nggak pesan yang mau disampaikan oleh Bung Sandi kepada emak-emak? Saya mau sampaikan kepada emak-emak dan para kaum perempuan bahwa 2019 ini adalah kesempatan kita untuk memastikan aspirasi dari kaum ibu ini ditangkap oleh para pimpinan-pimpinan negara ini untuk menyajikan suatu kebijakan yang betul-betul berpihak kepada emak-emak. Dan saya akan berjuang. Oke, Bung Sandi.